Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran kali ini, pembelajaran PLBJ. Kita sudah sampai di bab 14 ya hari ini, yaitu mengenal fasilitas umum kesehatan Puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan. Peran dan kedudukan puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan di Indonesia, maka puskesmas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat. Ayo menyimak. Mengenal fasilitas umum kesehatan puskesmas. Yang pertama, kita akan berbicara tentang pengertian puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sesuai dengan Permenkes nomor 75 tahun 2014. Di Indonesia, puskesmas merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan. Konsep puskesmas dilahirkan pada tahun 1968 ketika dilangsungkan Rapat Kerja Kesehatan Nasional atau Rakernas 1 di Jakarta. Melalui Rakernas tersebut, timbul gagasan untuk menyatukan semua pelayanan tingkat pertama dalam suatu organisasi yang dipercaya dan diberi nama Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat dengan Puskesmas. Yang kedua, Buskar akan menjelaskan tujuan Puskesmas. Menurut Permenkes nomor 75 tahun 2014, pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki perilaku sehat meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Yang kedua, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. Yang ketiga, mampu hidup dalam lingkungan sehat. Yang keempat, memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang ketiga, Bu Sekar akan menjelaskan fungsi puskesmas. Menurut Permenkes nomor 75 tahun 2014, fungsi puskesmas adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan. Kedua, melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan kesehatan. Yang ketiga, melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Yang keempat, menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain terkait. Yang kelima, melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Yang keenam, melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas. Yang ketujuh, memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan. Yang kedelapan, melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan. Kesembilan, memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit. Yang B, fungsi fasilitas umum kesehatan puskesmas. Tujuan penyelenggaraan puskesmas adalah mewujudkan masyarakat yang sehat di tingkat kecamatan. Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, satu, upaya kesehatan perorangan. Dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, rawat jalan. Yang kedua, pelayanan gawat darurat. Yang ketiga, pelayanan 1 hari atau one day care. Yang keempat, pelayanan di rumah atau home care. Yang kelima, rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Yang kedua, upaya kesehatan masyarakat. A. Upaya kesehatan masyarakat esensial. Upaya kesehatan masyarakat esensial tersebut adalah pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang B. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas adalah upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas. Oke, selanjutnya C. Peran puskesmas dalam usaha kesehatan sekolah. Amatilah gambar piket kebersihan di sekolah tersebut. Sekolah merupakan lingkungan yang penting bagi para siswa. Lingkungan sekolah yang sehat akan membantu proses belajar di sekolah. Oleh karena itu, guru, siswa, dan penjaga sekolah harus berusaha menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Beberapa unsur yang mempengaruhi kebersihan lingkungan sekolah adalah persediaan air bersih, fasilitas cuci tangan, jamban, kebersihan makanan, dan bangunan sekolah. Usaha menjaga kebersihan sekolah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan, keindahan, dan ketentraman di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengadakan penghijauan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, membudayakan perilaku hidup sehat di sekolah, misalnya membuang sampah pada tempatnya, mengadakan piket kebersihan secara rutin, dan mencuci tangan setelah melakukan suatu kegiatan. Yang keempat, menjaga kebersihan warung sekolah dan menghindari perilaku jajan sembarangan. Pemeliharaan kebersihan lingkungan sekolah juga sangat penting untuk diperhatikan, karena sekolah merupakan tempat berkumpulnya anak-anak sekolah untuk melakukan aktivitas belajar dan bersosial. Jika kondisi kebersihan sekolah terjamin, maka kegiatan belajar siswa akan berjalan dengan lancar dan nyaman. Untuk itu, sangat diperlukan adanya kegiatan-kegiatan kebersihan di sekolah, baik di ruang belajar maupun di luar ruang belajar. Upaya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dilakukan secara rutin setiap pagi sebelum masuk sekolah dan siang setelah pulang sekolah dengan cara pembagian regu piket bekerja sama dengan penjaga sekolah. Selain itu, diadakan kerja bakti massal secara berkala, biasanya kalau di sekolah kita setiap hari Jumat ya, Jumat bersih, dan sebaiknya diadakan pembagian kelompok tugas. Guru ikut memandu dan memantau kegiatan tersebut agar dilaksanakan dengan tertib. Semua anggota sekolah ikut peduli terhadap kebersihan dan kesehatan sekolah dan lingkungannya. Salah satu upaya menjaga kebersihan sekolah adalah dengan diselenggarakannya kegiatan usaha kesehatan sekolah atau UKS. Usaha kesehatan sekolah atau UKS merupakan program kesehatan yang dijalankan di sekolah dengan sasaran utama adalah anak sekolah untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan, menjaga tumbuh kembang anak, dan menanamkan pola hidup sehat siswa sehingga anak dapat mengikuti pembelajaran dan memperoleh pengetahuan secara maksimal. Pihak sekolah melalui UKS bertugas untuk memberikan dukungan dan motivasi agar anak melaksanakan pola hidup sehat sesuai anjuran, serta berusaha menyediakan lingkungan yang kondusif untuk anak. Melalui program yang dijalankan oleh UKS atau unit
kesehatan sekolah, usaha kesehatan sekolah, diharapkan siswa mempunyai pengetahuan, sikap, dan cara praktik yang sesuai dengan kesehatan. Sebelum terciptanya lingkungan sekolah yang sehat, perlu adanya pembinaan yang dapat dilaksanakan dalam proses kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan UKS secara terpadu dan terkoordinasi, maka dibentuk tim pembina UKS kecamatan. Salah satu unsur tim pembina UKS kecamatan adalah Kepala Puskesmas. Tugas dan fungsi tim pelaksana UKS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan UKS, menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan, melaksanakan penilaian, dan evaluasi pelaksanaan UKS. Yang kedua, melaksanakan 3 program UKS yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan orang tua atau komite sekolah dan instansi terkait dalam pelaksanaan UKS. Yang keempat, menyiapkan sekolah menjadi sekolah sehat. Yang kelima, melaksanakan ketatausahaan. Yang keenam, menyampaikan laporan pelaksanaan UKS, TPUKS kecamatan. Puskesmas sangat berperan dalam terlaksananya usaha kesehatan sekolah atau UKS dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membina keteladanan di sekolah berupa keteladanan gizi, kebersihan kantin, dan sarana kebersihan lingkungan. Yang kedua, membina kebersihan perseorangan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berperan secara aktif dalam pelayanan kesehatan melalui kegiatan dokcil atau dokter kecil. Yang keempat, penjaringan kesehatan peserta didik kelas 1. Yang kelima, pemeriksaan kesehatan periodik sekali setahun untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6 dan guru berupa pemeriksaan kesehatan sederhana. Yang keenam, imunisasi peserta didik kelas 1 dan kelas 6. Yang ketujuh, pengawasan terhadap keadaan kesehatan air di sekolah. Yang kedelapan, pengobatan ringan pertolongan pertama. Untuk mengetahui keadaan kesehatan sekolah setiap saat, Puskesmas bekerja sama dengan dokcil atau dokter kecil yang ada di sekolah. Dokter kecil dilatih Puskesmas berperan sangat besar. Dokter kecil dilatih dan dibimbing menangani kesehatan sekolah yang sederhana. Selain itu, Puskesmas berperan sangat besar dalam bidang kesehatan melalui kegiatan lomba-lomba kesehatan, misalnya lomba sekolah sehat atau lomba dokter kecil. Yang selanjutnya adalah D. Pengalaman mengunjungi fasilitas umum kesehatan Puskesmas. Amatilah gambar berikut. Kegiatan dokter kecil di sekolah. Puskesmas selaku tim pembina UKS tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat penting. Utamanya dalam pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan sederhana secara berkala dengan melibatkan dokter kecil yang sudah dilatih Puskesmas. Tugas dokter kecil adalah mengukur tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi, kuku, telinga, serta memantau kebersihan lingkungan sekolah. Puskesmas dapat memantau perkembangan dari program kegiatan UKS pelaksanaan program serta hasilnya. Jika ada masalah dan memerlukan tindak lanjut Puskesmas, Puskesmas akan menjadi rujukan pertama di sekolah. Peran guru dalam tim UKS sangat penting untuk memonitor sikap dan perilaku anak sehari-hari di bidang kesehatan. Oke, selanjutnya refleksi. Setelah kalian memahami materi fasilitas umum kesehatan Puskesmas, teruslah menjaga kesehatan, berpola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Terapkan pola hidup sehat di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Terutama di masa pandemi sekarang ini, kita harus lebih meningkatkan pola hidup sehat agar kita terhindar dari virus COVID-19. Salah satunya adalah dengan cara menjaga imun tubuh atau daya tahan tubuh. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, olahraga secara teratur, dan kemudian minum vitamin jika dibutuhkan. Ya,
Atau bisa juga vitamin itu didapatkan dari aneka sayur dan buah-buahan. Dan jangan lupa karbohidrat, protein, vitamin dan mineral semua juga harus komplit ya kita makan setiap hari agar bisa meningkatkan imun tubuh kita secara alami ya. Olahraga juga, kemudian jaga juga pola pikirnya agar tidak terlalu lelah ya berpikir. Ketika kalian sudah capek belajar dan ibaratnya kalau otaknya sudah panas ya, berhenti dulu, diademin dulu, direlaksin dulu dengan cara istirahat, batasi screen time ya, melihat layar ya, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan. Yang penting kalian harus teratur jam makannya, jam tidurnya, jam istirahatnya ya, semua harus diatur, di manage agar lebih baik. Ya, selain itu kalian juga harus menjaga 3M ya, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak dari kerumunan atau keramaian, dan yang ketiga memakai masker kemanapun kalian pergi, itu pun jika urgent atau sangat dibutuhkan ya. Kemudian ibu akan membacakan rangkumannya ya. Silakan kalian catat jika memang ini diperlukan. Yang pertama, puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kedua, di Indonesia, puskesmas merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan. Yang ketiga, konsep puskesmas dilahirkan tahun 1968 ketika dilangsungkan Rapat Kerja Kesehatan Nasional atau Rakernas 1 di Jakarta. Yang keempat, upaya kesehatan masyarakat esensial tersebut adalah pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang kelima, upaya kesehatan pengembangan puskesmas adalah upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas. Yang keenam, usaha kesehatan sekolah atau UKS merupakan program kesehatan yang dijalankan di sekolah dengan sasaran utama adalah anak sekolah untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan, menjaga tumbuh kembang anak, dan menanamkan pola hidup sehat siswa sehingga anak dapat mengikuti pembelajaran dan memperoleh pengetahuan secara maksimal. Yang ketujuh, sekolah merupakan lingkungan yang penting bagi para siswa. Lingkungan sekolah yang sehat akan membantu proses belajar siswa di sekolah. Yang kedelapan, beberapa unsur yang memenuhi kebersihan lingkungan sekolah adalah persediaan air bersih, fasilitas cuci tangan, jamban atau WC ya, kebersihan makanan, dan bangunan sekolah. Yang kesembilan, pemeliharaan kebersihan lingkungan sekolah juga sangat penting untuk diperhatikan karena sekolah merupakan tempat berkumpulnya anak-anak sekolah untuk melakukan aktivitas belajar dan bersosialisasi. Yang ke-10, upaya menjaga kebersihan di sekolah dilakukan secara rutin setiap pagi sebelum masuk sekolah dan siang setelah pulang sekolah dengan cara pembagian regu piket kelas, bekerja sama dengan penjaga sekolah. Baik, itu saja materi dari Buskar hari ini. Seperti biasa, Buskar akan memberikan 5 soal pertanyaan ya. Nanti kalian jawab, kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing, kemudian kalian foto dan kirimkan fotonya ya, tugasnya ke guru kalian masing-masing. Baik, siap anak-anak? Soal yang pertama, jelaskan pengertian fasilitas umum kesehatan puskesmas. Pakai tanda seru. Yang kedua, sebutkan fungsi fasilitas umum kesehatan puskesmas. Yang ketiga, jelaskan peran puskesmas dalam usaha kesehatan sekolah. Yang keempat, apakah tugas dokter kecil dalam kegiatan UKS? Yang kelima, sebutkan 3 program UKS. Baik, itu saja
materi kita hari ini. Terima kasih ya kalian sudah bersedia menyimak pembelajaran dari Huska hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Dan usahakan komennya yang membangun ya, yang positif. Ya. Jadi apapun yang kalian sampaikan, komen yang kalian sampaikan ke Bu Sekar selama itu positif dan membangun, Bu Sekar akan senang sekali ya ketika Bu Sekar bisa memperbaiki diri lebih baik lagi ke depannya. Akhirul kata, Bu Sekar mohon maaf atas segala kekurangan karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Bu Sekar yang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.